Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya dengan Serba Inspirasi. Mudah-mudahan rekan-rekan dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Jadi saat ini kita atau saya dari Serba Inspirasi akan membuat trading plan kembali ya. Barangkali ini akan menjadi bagian atau jalan dari rezeki teman-teman ya. Jadi dengan melihat trading plan ini, harapan saya ada sedikit manfaat yang bisa diambil ya. Cuman sebelum ini saya mulai ya, tolong dukung channel saya dengan cara subscribe, like, dan silahkan di share ya. Jadi biar kami terus semangat melakukan evaluasi dan memberikan yang terbaik buat rekan-rekan sekalian ya. Jadi trading plan ini tidak saya dapatkan dari sebuah screener otomatis ya. Jadi memang sebenarnya trading plan ini, saham-saham ini sudah mengalami beberapa hari monitoring ya. Jadi hingga muncul di sini. Jadi ini sengaja saya publikasikan ya. Jadi tidak sembarang screener, artinya ini benar-benar melewati beberapa hari ini ya, beberapa hari monitoring ya. Jadi ini adalah saham-saham yang telah saya monitor dalam waktu beberapa bulan terakhir ya. Artinya ini memang benar-benar saya pantau ya. Dan dari sekian banyak saham itu, yang masuk di dekat support adalah saham-saham ini. Dan ini adalah saham-saham yang sudah berada pada support. Namun tetap kita perhatikan ya, satu demi satu polanya gitu ya. Jadi kita dalam beberapa hari ini ya, kita lihat chartnya IHSG ya. IHSG dalam 3 hari ini mengalami downtrend ya. Jadi ini ya, IHSG ini mengalami koreksi ya dalam beberapa hari ini. Jadi menyebabkan beberapa skenario pada trading plan itu tidak sesuai gitu ya. Karena penurunan yang hampir 2% kayak gini, ini sangat berpengaruh pada IHSG, pada pergerakan harga saham ya. Jadi untuk beberapa hari ini memang sulit kondisi pasar ya, karena memang IHSG dapat tekanan berat. Namun alhamdulillah ya, trading plan yang saya share di seminggu yang lalu ya, yang saya buat di tanggal 31 ya. Ini videonya juga sudah saya rilis. Artinya video saya rilis memang ini sudah seperti ini, mulai dari tanggalnya, tanggal belinya, harga belinya, targetnya itu sudah saya publikasikan di awal ya. Jadi sudah sesuai dengan video. Ini linknya di sini ya. Ini yang minggu pertama September ya, minggu pertama September ini. Jadi di akhir bulan Agustus kemarin sudah saya share terkait analisa ini ke-6 saham ini ya. Jadi dari 6 saham ini teman-teman, ini ada salah satu saham yang terkena stop loss, yaitu sahamnya Asri ya. Sahamnya Asri ini rugi 4,7%, potensial ruginya ya. Potensial ruginya 4,7%. Namun kita masih bisa tertutupi dengan cuan yang lain ya. Jadi dari ke-6 saham ini hanya satu saham yang kena stop loss. Artinya apa teman-teman? Ini adalah potensi profit. Jadi begitu kita beli dan kita set benar-benar 5%, keuntungan 5%, maka ini sudah ini ya, sudah cuan gitu loh. Cuan kita sudah aman gitu. Kenapa ini saya tampilkan potensi profit ini? Agar kita tahu sebenarnya kalau kita
analisa saham ini kira-kira naik tingginya itu sampai berapa gitu ya. Jadi target 5% ini ya, target 5% ini standar menurut saya dalam seminggu ya. Dalam seminggu itu 5%. Artinya begitu kita beli saham ini dan kita langsung set auto sell dengan target 5% ini, maka hanya salah satu saham yang tidak kena gitu ya. Bahkan yang saham Kren ini sempat naik ke 15%. Kemudian saham Arto ini sempat naik ke 10%. Artinya begitu kita beli dan kita set 5%, ini sudah tercapai semua. Oke ya, gitu ya. Ini sedikit evaluasi untuk trading plan di minggu pertama September ya. Di sini minggu pertama September. Oke, kita akan buka lagi trading plan yang ini teman-teman. Minggu kedua September ya. Ini asri nih, ini ada 8 teman-teman ya. Kalau ini 6, ini ada 8. Jadi karena ini ya yang perlu digarisbawahi. Karena ini waktunya hanya sekitar 1 minggu ya. Hanya sekitar 1 minggu. Ya nggak sampai 1 bulan lah. Ya, kita tidak terlalu memperhatikan fundamental dari perusahaan ya. Akan tetapi dari 8 emitmen ini hanya 3 yang lumayan bagus fundamentalnya. Dalam hal ini saya mengatakan fundamental bagus itu di mana sebuah saham, sebuah emitmen, sebuah perusahaan itu bisa ngasih rutin dividen pada setiap tahun ya. Jadi mau sebaik apapun perusahaan atau emitmen, jika di akhir tahun tidak memberikan dividen, itu menurut opini saya pribadi, saya kurang setuju ya, saya tidak suka. Jadi saya akan menganggap fundamental perusahaan itu bagus kalau setiap tahun bisa ngasih dividen. Kenapa? Karena ya kita sebagai investor yang tidak tahu seluk-beluk di dalam perusahaan, bagaimana orang-orang di dalam itu mengelola perusahaan ya, kita cukup tahunya dengan dividen ya, earning per share-nya gitu ya, dividen kita dapat itu gitu. Jadi benar-benar kita sebagai investor itu mendapatkan yield dari itu gitu ya. Oke ya, sampai di sini ya. Jadi yang pertama kita akan coba menggunakan ini ya, menggunakan RTI aja ya. Jadi tidak menggunakan MOS. Nah ini adalah whitelistnya teman-teman ya. Whitelistnya sudah saya buat di sini dan ini adalah chartnya ya. Yang pertama adalah Arto ya, saham Arto ya. Saham Arto ini saya rata-rata ini saya sudah dapat di hari Jumat kemarin ya sebenarnya ya, karena momentumnya saya dapatnya di hari itu gitu ya. Jadi sinyal itu memang momentumnya saya dapatnya di tanggal 4 ini ya, di hari Sabtu. Sementara ini saya buat di hari Minggu ya. Video ini saya buat di hari Minggu jam ini 17.51 ya. Video ini saya buat tanggal 5 dan saham ini saya beli, saya sudah mendapatkannya di hari Jumat kemarin ya. Tuh sebenarnya asri ini nggak mau saya masukkan teman-teman ya, tapi nggak apa-apa deh, kita masukkan saja. Kemarin sempat kena cut loss di sini teman-teman, 119 ya. Kalau seandainya harganya itu ditutup di bawah 119 atau 120, maka nggak saya masukkan. Akan tetapi pada saat ini harga asrinya asri kita cek dulu, stop asri ditutup berapa kemarin. Nah karena ditutup masih di atas 120, maka saya masukkan di sini ya. Saya masukkan di sini asri, tetap saya masukkan pada trading plan ya. Sebenarnya di sini teman-teman, di sini kemarin ya, ini sebenarnya sudah mau naik, tapi karena IHSG error kemarin itu, jadi nggak sesuai skenario
gitu ya. Oke ya, gitu ya untuk Asri. Jadi ini Arto teman-teman. Arto ini kita beli di harga 2700 ya, targetnya 2835 kalau 5%. Ya, stop lossnya di 2680. Ini yang Arto ya. Arto. Kita kasih ini ya biar kelihatan ya. Jadi ini Arto teman-teman ya. Beli di 2700, stop lossnya di 2680 ya. Di 2700 stopnya 2680 ya, gitu. Silahkan teman-teman buka ini, teman-teman cermati, khususnya pemula. Yang sudah expert atau yang sudah pinter skip aja deh videonya gitu ya. Ini memang saya tujukan untuk teman-teman yang masih sekiranya sering loss ya, tradingnya masih amburadul ya, portonya sering merah, membeli saham tanpa analisa yang jelas, tanpa sebab atau analisa yang enggak ini, dan intinya portofolionya ini deh minus gitu ya. Jadi silahkan dicermati, silahkan diulang-ulang videonya biar teman-teman tahu gitu ya. Siapa tahu ini menjadi salah satu jalan rezekinya teman-teman gitu ya. Jadi Arto ya, ini cardnya Arto. Targetnya 5% aja, nanti kita ambil setelah 5%, kita tunggu minggu depan, kita cari saham lagi gitu aja teman-teman. Jadi nggak ngos-ngosan gitu loh ya. Kalau kita setiap hari jual beli, aduh keringet dingin kita, apalagi ya IHSG-nya nggak jelas gitu ya. Itu untuk saham Arto. Kemudian Timah ini masih masuk lagi teman-teman ya, masih masuk lagi. Padahal kemarin sudah take profit ya di sini ya, di sini. Nah di sini ya, ini kita sudah cuan dari sini ya, kita sudah cuan dari sini. Minggu kedua September kita masuk lagi di 795, cuan lagi di sini ya. Ini kita masukkan lagi teman-teman, Tins ya, tidak apa-apa gitu. Kalau misalkan ada pertanyaan, kenapa mesti di take profit? Kalau misalkan ya tanggal 31 bulan 8 ini kita beli, kenapa harus dijual, harus di take profit kalau misalkan harus dimasukkan lagi pada September minggu pertama? Ya enggak gitu jawabannya, karena ini harga dari 830 tin ini ya, kita beli di 760, harga menjadi 830. Oke ya. Kemudian turun lagi harganya. Ini kalau nggak salah sempat turun ke 785 ya. Kita beli di 795. Kita jual lagi ke 835. Bahkan ini saya share di grup bahwa saham tin, lihat di videonya ya, ada ya di video link ini ya. Kalau 845 itu cepat, dan alhamdulillah kemarin itu bisa nyentuh di 850 malahan ya. Harga tertingginya malah 850. Artinya kalau kita set 845 kita masih dapat cuan lebih banyak lagi gitu. Jadi ada riak-riak gelombang teman-teman ya. Jadi kalau harga walaupun naik bisa naik terus, tapi yang wajar itu harga naik turun gitu. Pada saat dia turun dan bisa ditutup di atas garis support, ya kita masuk lagi, slow saja gitu teman-teman ya konsepnya. Jadi tin masuk lagi gitu di harga 810 ya gitu, nanti take profitnya 850 lagi gitu ya. Itu untuk tins gitu ya, untuk tin ya. Kemudian ini chartnya seperti ini, nanti teman-teman lihat aja polanya itu seperti apa gitu, tins. Kemudian CENT apa ini, cinta. Nah ini teman-teman ya, ini pola chartnya. Jadi kenapa kita mesti membeli saham yang mendekati garis support atau berada pada garis support? Ini yang garis bawah ini anggap garis support ya.
Karena ini penentuannya cepat, kita ini nggak terkatung-katung lama. Kalaupun harganya turun ya kita kena stop loss gitu. Tapi kalau harganya naik maka kita cuan gitu. Tapi kalau kita beli berada di tengah-tengah sini, lihat kursor saya ya, kita beli di harga tengah-tengah sini misalkan, ini harga kita bingung. Kalau ini kita beli di sini terus harga koreksi ke support, maka kita floating minus. Kalau kita cut loss setelah dari support sini bisa mantul naik lagi gitu. Kalaupun naik ya di tengah-tengah sini naik ya, tergantung lebar jarak antara garis support sama garis resisten ini berapa persen ya. Kalau ternyata jaraknya atau lebar ring harganya ini rendah, kecil ya, maka setelah dari tengah ini naik ya dapatnya nggak dapat 5%, misalkan seperti itu. Jadi usahakan jangan membeli harga pada tengah-tengah antara garis support dan resisten. Kenapa demikian? Karena harga pada saat itu adalah harga bingung gitu ya. Jadi profitnya lama gitu loh teman-teman ya, profitnya lama. Oke ya, ini saham CIN. Jadi CIN ini sebenarnya saya sudah, kalau ini saya jual sebenarnya sudah 5% lebih teman-teman ya, saham CIN ini. Ini kalau ini saya hidden ya, ini coba saya buka ya. Mana kok nggak mau? Gini. Nah ini teman-teman, CIN ini saya sudah, karena saya masuknya 128, sebenarnya saya sudah cuan kalau mau saya jual pada harga penutupan kemarin. Tapi saya masih optimis. Kenapa? Karena ringnya ini teman-teman, jarak antara garis support dengan garis resisten ini sangat tinggi ya. Ini sangat tinggi. Makanya dia ada potensi nih dari pola sebelumnya. Kita lihat pola sebelumnya. Dari pola sebelumnya ini, setelah dia nyentuh di sini dia akan genjut-genjutan, walaupun besok ini akan turun lagi ke sini ya. Besok lagi ada potensi besok itu turun ke 130 ya, mendekati garis support dulu baru naik. Potensi itu ada. Jadi teman-teman nggak usah mikir gini ya, wah itu sudah masuknya sudah pas lah ya, itu memang bedanya. Kalau saya masuknya nunggu Senin ya nggak jalan nanti saya gitu ya. Yang penting ini saya publikasikan, beli di ring harga mendekati harga yang saya beli, itu pun kalau cocok dengan teman-teman. Saya tidak mengajak, saya hanya memberikan ini teori publikasi ini untuk memberikan pencerahan atau ya sedikit edukasi lah buat teman-teman yang memang sama sekali belum bisa gitu. Oke ya, CIN. Kemudian what nah ini what juga masih bagus catnya ya, ringnya juga lebar ya. Kemarin ini kita dapat ini ya, harga wattnya 412. Oke, kita lanjut lagi. Setelah watt apa ini, ASRI. Nah ini ASRI juga sudah berada di support ya. Ini kalaupun misalkan yang penting berada di atas garis support ini, misalkan seminggu belum profit, di hold aja nggak apa-apa selama harga masih berada di atas garis support gitu teman-teman ya. ASRI. Kemudian Dimas ini saham favorit saya, nanti akan saya buatkan video khusus untuk Dimas ya. Dimas ini catnya. Nah sebenarnya hal-hal yang seperti ini masih beresiko teman-teman, seperti yang saya bilang di tengah-tengah tadi ya, di tengah-tengah. Cuman kalau melihat pola sebelumnya, karena antisius pembeli ya, saham Dimas ini nggak pernah nyentuh di garis support ya. Ini begitu mendekati garis support udah langsung mantul ke atas gitu. Nah kemarin Dimas ini kita beli di harga 220 ya. Silahkan teman-teman untuk ini ya, untuk apa, untuk beli di sekitar harga itu. Intinya tujuannya di garis support ini ya, tujuannya ya,
tujuannya itu di garis support sini sebenarnya, cuman kita set aja 5% itu kalau saya. Oke, setelah Dimas kemudian Waton. Nah ini ya, Waton ini sebenarnya masih ada potensi untuk menyentuh turun lagi teman-teman, untuk turun lagi ya, untuk turun lagi menyentuh garis support ini ya. Jadi seperti itu, masih ada potensi untuk kembali lagi turun sini, tapi lihat aja besok ya, intinya seperti itu untuk Waton. Kemudian untuk Tekim. Nah ini Tekim kemarin tanggal 3 kalau nggak salah ini ya, ini habis extendnya ini ya, extendnya dividen ya, harga habis itu turun. Nah ini sudah menyentuh support. Ini sebenarnya juga masih riskan sih teman-teman untuk Tekim ini ya. Kenapa riskan? Karena biasanya habis bagi dividen itu harganya turun, cuman karena ini ada di garis support ya, kita coba beli saja. Kenapa? Ya kita cari 5% aja, nggak usah banyak-banyak itu. Kecuali kalau mau setahun, 2 tahun, 3 tahun, nah ini mikir-mikir lagi. Sekarang untuk main 5% itu nggak usah mikir-mikir terlalu panjang. Yang penting harga di support hajar, gitu. Gitu ya teman-teman ya, Tekim ya. Jadi untuk apa? Untuk ini dividennya saya akan menampilkan 3 yang ini tadi ya. Yang tar nah ini dividennya ya untuk Tekim ya, Tekim ya, untuk Tekim pabrik kertas ya, Ciwi Kimia. Jadi ini dividennya 2015, 16, 17, 18, 19 gitu ya. Jadi makanya ini saya katakan baik karena memang dia rutin bagi dividen gitu. Nanti tinggal dipilih aja dividen mana yang besar, dividen mana yang kecil gitu ya. Nah Dimas ini sama nih, bahkan setahun ada yang 2 kali nih Dimas ini ya. Bayangkan kalau setahun 2 kali masing-masing pembagian 21 berarti 42 rupiah dengan harga yang sekian ya gitu. Yieldnya 18% dengan harga sekarang teman-teman. Ini sangat-sangat bagus kalau menurut saya ya. Ini akan menjadi BJTM kedua kalau menurut saya. Nanti saya buatkan video khususnya ya untuk Dimas gitu. Dimas yang satunya tadi apa ya teman-teman ya, Waton. Nah ini Waton ini juga bagi terus 15, 2016, 17, 18, 19 ya, dividennya masih 6%. Ini masih bagus teman-teman. Memang ada tekanan untuk kinerja di kuartal 2 ya, di Q2 ya, itu minus dia gitu teman-teman ya. Jadi ini sudah panjang durasinya, mungkin itu. Jadi silahkan dilihat-lihat lagi, kalau cocok ya dibeli, kalau nggak cocok ya nggak usah, gitu aja ya. Kalau cocok dibeli, kalau nggak cocok ya nggak usah. Jadi gitu. Ini stop lossnya sudah ada. Dimas yang nggak saya pakai stop loss ya, Dimas nggak pakai stop loss. Kenapa? Ini kayak mirip kayak Wika itu, ini juga masih saya hold ini, Wika ini belum saya jual ya. Kita masih bergerak di atas ini ya, di atas garis support ya. Jadi masih insya Allah masih aman, insya Allah ya. Jadi minus 7% ini masih floating ya, artinya belum saya jual yang ini, padahal sudah 2 minggu gitu. Nanti Dimas ini juga kayak gitu, nggak ada stop lossnya, kecuali nanti begitu gerak di bawah garis support kita langsung stop loss manual gitu teman-teman. Oke ya, mungkin itu. Sekali lagi tolong dukung
channel saya dengan cara subscribe ya, biar nanti begitu saya update video teman-teman sudah dapat notifikasinya ya, diloncengin ya gitu. Dan minta tolong di share ya untuk teman-temannya, barangkali ini bisa bermanfaat dan menjadi jalan rezekinya rekan-rekan. Oke, mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.